Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat para Dewan Guru SD Negeri Kalimantan, serta staf TK. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kita panjatkan karena berkatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu pada hari ini, yaitu pada kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi, yang mana pada hari ini alhamdulillah semuanya diberikan kesehatan, semoga diluaskan rezekinya ya. Alhamdulillah juga pada hari ini kita akan mengadakan program dari CGP ya, itu yaitu diseminasi budaya positif di negeri SD Kademangan, SD Negeri Kademangan ya. Untuk itu kepada Bapak dan Ibu ya, saya akan selalu mendukung untuk kegiatan CGP yang mau bebenah. Istilahnya sekarang itu seperti itu, kita akan bebenah karena Ibu pun sebetulnya sudah mencoba untuk daftar karena faktor usia sudah tidak bisa untuk CGP. Kemarin masuk dalam CPP. Dalam CPP itu gagal 1 kali karena pengisian esainya sudah habis waktunya. Kemudian tahap ke-11 daftar lagi tetapi sudah tidak bisa karena yang diambil dari CPP itu adalah dari CGP angkatan 6 ya. Jadi untuk itu Ibu Mah mungkin udah ada luarsa disebutnya ya. Jadi Ibu Bapak yang masih muda-muda ini semangat untuk bebenah diri supaya bisa ke depannya, walaupun nggak mau lah saya menjadi kepala sekolah, nggak apa-apa, tapi ilmunya di CGP itu banyak. Kenapa Ibu juga terpancing ingin sebetulnya mah supaya tidak tergerus oleh zaman, karena semuanya ada di sana program-programnya itu. Jadi Ibu Bapak pun
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wasi'an. Amma ba'du. Nah, ini contoh hukuman, Bu. Ini contoh hukuman yang sering kita lakukan. Zaman saya jadi guru, ini kan biasanya kita yang buat ya. Ya nggak? Pernah nggak melibatkan anak seperti ini? Nggak ada. Ya. Pernah. Ada yang melibatkan anak, berarti hebat. Itu sudah membuat keyakinan kelas berarti. Kalau guru membuat seperti ini yang membuat guru, anak tinggal langsung mengikuti aturan ini namanya peraturan yang satu arah. Jadi tidak melibatkan anak-anak. Lanjut. Nah, ini konsekuensi tadi, contoh konsekuensi tadi adalah ya ini tadi ada hal-hal yang dilanggar, tapi kesepakatan di awal sudah ada, dilanggar, akhirnya dia akan mendapatkan konsekuensi itu. Jadi juga. Nah, ini kita akan merumuskan keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Nah, di lingkungan sekolah perlu dibuat keyakinan kelas ataupun sekolah agar menumbuhkan motivasi intrinsik murid. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang muncul dari dalam diri murid. Jadi bukan dari luar tadi. Yang dari luar tadi itu dengan mengharapkan imbalan, hadiah, bingkisan, souvenir, dan itu namanya ekstrinsik. Ini motivasinya muncul dari dalam dirinya. Nah, ini makanya kita perlu merumuskan keyakinan kelas yang bisa memacu untuk anak untuk bisa menumbuhkan motivasi diri. Nah, dan keyakinan kelas itu akhirnya akan meningkatkan kesadaran murid dalam membentuk karakter positif. Ya, karakter positif murid itu kan mungkin Bapak Ibu sudah bisa menilai ya. Si A nilai positif karakternya bagus, si B bagus, si C bagus, si D kurang. Ada lagi yang lebih kurang, yang suka ganggu dan lain-lain. Itu guru sudah punya gambaran terhadap sebuah peserta didik yang kita ajar. Lanjut juga. Nah, perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas yang tadi saya sampaikan. Kalau keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid, duduk bareng, berembuk, kita tuliskan apa-apa yang akan kita sepakati, baru kita jadikan hasil kesepakatan kelas. Kalau peraturan itu enggak, kita langsung guru yang poin-poinnya nulis. Setuju ya? Nah, ini adalah kebutuhan dasar kita sebagai guru, sebagai siswa, dan sebagai warga masyarakat. Kebutuhan dasar kita. Sampai saat ini kan kita beraktivitas mencari rezeki kan, untuk pemenuhan kebutuhan anak, istri, itu adalah bertahan hidup, untuk beli beras, beli motor. Nah, jadi itu adalah jajan seblak, dan itu namanya ini kebutuhan pokoknya ini, bertahan hidup, survival. Terus rasa diterima dan kasih sayang. Kita sebagai guru, kita juga sama pengen disayang sama ibu kepsek, ya kan? Ibu kepsek pengen disayang sama pengawas sayang sama dinas. Anak juga sama pengen disayang sama guru. Nah, makanya ini rasa diterima ini perlu kita tanamkan dalam diri kita supaya kita juga sama saling bisa memahami ya. Saya pengen disayang sama istri nih. Seperti apa nih? Ya kan kalau dalam lingkungan keluarga kan kalau rasa diterima sama istri kan enak Bu ya. Kalau tidak bisa kita terima ini, kira-kira di rumah senang atau tidak? Ngebatin. Dongkol. Begitupun sama anak di sekolah, ketika rasa diterima dan kasih sayang ini dia tidak dapatkan dari guru, maka adanya salah aja. Anak bondok nggak sama guru? Bondok. Ibu yang mama marah-marah baik. Ya. Atau Bu Rizka mau judes. Nah, jadi bahasa itu ya. Ini rasa diterima anak harus kita
tanamkan dalam diri. Jangan tetap beristri, jangan terlalu memaksa. Yang ketiga, kebebasan. Kebebasan dalam mengemukakan pendapat, ide, gagasan dan lain-lain. Kalau itu bagus, kita ambil, ya. Anak pasti ada ide-ide kreatifnya, ide-ide inovatif dan lain-lain. Walaupun mungkin kita sudah kadang-kadang mencap, ya. Ada satu anak yang suka bermasalah di kelas, ketika dia berpendapat, suatu dia pasti ada hal-hal yang dia munculkan itu baik. Kalau baik, ambil, ya. Jadi kebebasan ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Jangan menjadi guru yang otoriter, apalagi guru yang cakep beneran gitu. Ya. Terus kesenangan, guru juga anak semuanya harus mendapatkan ini. Membuat rasa bersalah, ada guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Posisi kontrol mana yang menurut Bapak Ibu, saya ini adanya di mana nih? Kalau pemimpin itu marah aja bisanya, marah aja. Ya. Membuat rasa bersalah. Rasa bersalah ini sama. Ini marah tapi bahasanya agak halus. Tapi tetap ujungnya kamu lagi yang berbuat salah. Nah, bosen ibu guru mah. Nah, itu tuh. Ini adalah membuat anak tuh akhirnya merasa, oh iya ya ibu guru, saya tuh selalu disalahkan. Ya, jadi hal-hal seperti itu kalau memang ia anak hidup bermasalah yang itu jangan dijustifikasi di depan kelas. Minimal ajak ngobrol di bawah pohon, mangga. Bahasanya agak halus. Dong, kamu coba sih, jangan berbuat seperti itu. Nah, jadi gitu tuh bahasanya kayak bahasa ibu ya, bahasa ibu atau bahasa bapak kepada anaknya. Nanti Bu Bes, ini penjabarannya ya. Penjabarannya ini dari posisi kontrol, penghukum, membentak, tolak pinggang, menghatik ini. Nah, mau ini ya, gitu ya intinya gitu ya. Jadi intinya kita tuh sebagai guru yang benar-benar sedang meluapkan emosi kepada anak aja. Pelajarannya akhirnya kan udah kemana-mana ya. Terus ini yang membuat rasa bersalah, suaranya lemah lembut, agak lemah lembut, tapi menyalahkan siswa. Ya tadi itu, kamu lagi. Ya, sirumani. Nah itu tuh, itu membuat rasa bersalah. Jadi dampaknya murid akan cenderung akan menarik diri dan tidak percaya diri. Ya, karena sering seperti itu diperlakukan seperti di dalam kelas. Lanjut. Ini buat introspeksi kita ya sebagai guru. Nah, kalau posisi sebagai teman, tutur katanya lembut, dapat mencairkan suasana, bercanda dan dekat sama anak. Murid bergantung pada guru tentu dan akhirnya murid tidak mandiri. Kan kadang-kadang ada anak tuh yang mepetnya sama guru tuh ya. Iya Pak. Sampai minta disapu, sampai ngelendot. Nah, karena itu saking deketnya, karena kayak teman ya. Itu pun sama, itu kurang baik karena itu tadi dampaknya. Itu juga tetap baiknya ada, tapi ada hal-hal yang kurang baik. Jadi harus ada jarak, walaupun memang jangan terlalu berjarak dengan anak-anak. Ada yang pemantau, nada bicara dan ekspresi datar, identitasnya berhasil, pemantau tetap memantau siswa dengan diberikan sanksi. Jangan dampaknya adalah itu dengan memberikan hukuman, hadiah dan lain-lain. Ini pun sama, ini kurang tepat. Yang terakhir, posisi kontrol yang terakhir adalah manajer. Manajer itu adalah kayak posisi kita itu sebagai manajerial. Ya. Kalau Kepsek manajerial sekolah. Kalau kita manajer kelas. Ya. Jadi kita adalah sebagai manajer kelas. Ini suaranya netral, tercipta identitas positif, terus membantu siswa memecahkan permasalahan. Dampaknya murid menjadi mandiri, murid dapat memecahkan masalahnya sendiri. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa?
bahasanya ya. Malas sekali ya kamu jadi anak. Oh, Saya Dasar pemalas. anak mau mengungkapkan Gak nggak bisa. kapok-kapok sih kamu. Terlalu stop. Sudah berapa kali terlambat? 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Ya. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Waduh, ditambahin. Pergi sana ke lapangan basket. Ya. Itu posisi Posisi penghukum. penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk. Manajer yang tepat untuk kita terapkan di sekolah. Jadi posisi manajer itu cara tutur katanya tegas, bukan berarti marah, tegas, tapi memancing dan menggali apa sih yang salah buat anak yang melanggar itu. Jadi mencari solusinya sampai dia bisa menemukan solusi sendiri. Itu namanya manajer. Ya, jadi posisi yang paling pas untuk kita terapkan di sekolah adalah manajer. Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Dikit-dikit ya. Kata Ibu tadi kan, kata Ibu Kevin tadi, kita mulai berbenah sedikit-sedikit. Mudah-mudahan tahun ajaran baru bulan Juli kita bisa sedikit menerapkan budaya positif di kelas khususnya dan umumnya untuk sekolah. Lanjut slide berikutnya Bu Kevin. Nah, ini teori motivasi menurut Maslow. Jadi berpendapat bahwa manusia lebih mengutamakan dalam diri untuk memenuhi kebutuhan pokok atau fisiologi. Ya, itu memang semuanya ya. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Kebutuhan pokok itu harus nomor 1. Kalau kebutuhan tambahan itu nomor 2 dan seterusnya. Ya, jadi motivasi. Jadi motivasi ini ada eksternal, ada internal. Kalau eksternal itu tadi motivasinya karena ada iming-iming hadiah. Kita akan restitusi. Nanti di sini ada juga video ya. Video saya sudah merestitusi 2 orang siswa SDN Kademangan. Di dalam isi video itu saya tidak menyalahkan anak, tapi mengajak anak untuk berpikir atas apa yang dia lakukan. Dia berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dia menemukan solusinya. Nah itu namanya restitusi. Jadi restitusi ini menurut Gosen ya, jadi menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahannya. Anak yang berbuat salah itu kita ajak ngobrol supaya dia mengakui kesalahannya dan dia berusaha untuk mencari solusi sendiri. Itu namanya merestitusi. Biar dia kembali kepada kelompok mereka atau kelompok di kelas itu tidak bersalah lagi gitu ya. Itu namanya restitusi. Jadi diharapkan murid semakin sadar akan kesalahannya. Lanjut, Bu. Nah, ini restitusi. Perbaikan negatif menjadi perbaikan positif. Keyakinan kelas. Tadi posisi manajer tadi kan ada tuh bahasa keyakinan kelas mana yang Naren belum laksanakan. Ya, itu namanya kita menggali kepada anak supaya anak menyadari kesalahannya sendiri. Lanjut, Bu. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang ada di kita ya. Yang tadi sudah saya sampaikan di WA Group. Nah, Nasifa ini berbuat salah, makan di kelas saat belajar. Apa kabarnya, Nasifa? Apa kabar teman-teman? Nasifa, tahu nggak ya? Kenapa sih Nasifa dipanggil sama Pak Isa? Kenapa? Nasifa berbuat salah. Kesalahannya apa ya menurut Nasifa? Makan di dalam kelas. Di dalam kelas. Makan dalam. Itu berarti Bapak Ibu sudah merestitusi. Cuma tinggal bahasanya yang diperhalus.
Tadi padahal Daud itu ketika saya wawancara itu tidak ada emosi saya, tapi emang gemeteran kakinya gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyimak pemaparan budaya positif supaya tidak ngantuk, ya ada ice breaking. Terima kasih pemaparan dan diskusi yang luar biasa sehingga kita bisa mendapat banyak bekal dan ilmu terkait diseminasi budaya positif warga sekolah yang bisa kita terapkan di SD Negeri Kademangan. Baik, terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Marilah kita tutup acara hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus. Ya, sopan santun kepada guru, sopan santun kepada guru, ya. menghargai teman-teman. Ya. Sip. Oke, sip. Apa kabarnya, Nasifa? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Apa kabar orang tua di rumah? Sehat Pak. Alhamdulillah. Nasifa, tahu nggak ya kenapa sih Nasifa dipanggil sama Pak Isan hari ini? Tahu Pak. Kenapa ya? Siswa berbuat salah. Salah. Kesalahannya apa ya menurut Nasifa? Makan di dalam kelas. Makan di dalam kelas. Makan di dalam kelas itu baik atau tidak, Nasifa? Tidak Pak. Tidak baik. Kenapa ya? Karena mengganggu teman saat belajar. Iya betul. Karena makan di dalam kelas itu mengganggu temannya yang lain, ya. Jadi Nasifa tidak boleh makan di kelas saat belajar. Saya mau tanya dulu nih Nasifa nih. Kan dulu pernah ada keyakinan kelas tuh. Kan dulu pernah kita sepakati keyakinan kelasnya. Coba Nasifa sebutkan keyakinan kelas yang dulu pernah kita sepakati. Datang tepat waktu, tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh makan di dalam kelas. Nah ya, berarti Nasifa itu sudah melanggar kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang ketiga ya. Jadi Nasifa jangan diulangi lagi ya. Iya Pak. Jadi kalau makan nanti pas waktu istirahat. Nah, Nasifa pada hari ini Bapak tidak menyalahkan Nasifa, ya. Bapak hanya mengingatkan Nasifa bahwa memang perbuatan itu adalah tidak baik. Tolong tidak diulangi lagi di masa yang akan datang. Bisa? Bisa. Nasifa, supaya apa yang akan Nasifa lakukan supaya tidak makan di kelas lagi? Bangun lebih pagi dan sarapan di rumah. Ya gitu ya. Nanti bangunnya lebih pagi. Terus sarapannya di rumah biar di sekolah tidak sarapan lagi atau tidak sarapan di kelas. Ya itu aja ya Nasifa ya. Iya. Terima kasih Nasifa. Nanti sampai ketemu lagi di kelas ya. Iya Pak. Selamat pagi Daud. Pagi Pak. Apa kabar Daud? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Daud, tahu tidak kenapa ya Daud dipanggil Bapak pagi hari ini? Tahu? Kenapa Daud? Terlambat masuk. Oh terlambat masuk. Memang tadi nyampe sekolah jam berapa Daud? Jam 7.30. Jam 7.30. Sementara di keyakinan kelas atau peraturan kelas jam berapa masuk harusnya belajar? Jam 7.15. Jam 7.15. Berarti Daud sudah terlambat 15 menit. Ya. Nah, kebiasaan itu baik atau tidak Daud? Tidak. Tidak baik. Nah, Bapak pada kesempatan ini tidak menyalahkan Daud ya, tidak mempersalahkan Daud. Karena memang semua orang pasti punya kesalahan, termasuk Bapak ya. Bapak juga dulu pernah mengikuti kegiatan seminar, Bapak telat datangnya.
Tapi Bapak berusaha untuk tidak telat lagi di kegiatan-kegiatan berikutnya. Bapak juga ingin Daud seperti itu ya. Nah, Bapak mau tanya sama Daud, pasti Daud punya alasan kenapa hari ini bisa telat ke sekolah. Tidurnya kemalaman. Memang Daud semalam ngapain aja? Main handphone sama nonton TV. Nah, itu adalah perbuatan yang tidak baik ya. Kalau waktu belum liburan, artinya kegiatan belajar seperti biasa, Daud tidurnya harus kalem, jangan banyak nonton TV dan main handphone ya, kecuali hari libur sesekali boleh main handphone. Nah, Daud masih ingat gak keyakinan kelas yang dulu pernah kita sepakati? Masih? Coba sebutkan. Dan tidak makan di kelas. Iya, datang tepat waktu dan tidak makan lagi di dalam kelas. Nah, kesepakatan itu harus kita laksanakan ya. Nah, jadi Daud kapan kira-kira mau memulai untuk tidak terlambat lagi? Besok ya? Ya, besok janji Daud untuk lebih baik bisa datang ke sekolah tepat waktu, tidak kesiangan lagi. Bisa Daud? Bapak yakin Daud bisa menjadi anak yang baik, anak yang disiplin, anak yang berbudi pekerti yang luhur. Ya, Daud ya? Silakan kembali ke kelas Daud. Terima kasih Pak Isan, saya sudah diingatkan tidak boleh makan di kelas karena merugikan teman kita yang sedang belajar. Saya berjanji tidak akan mengulangi hal itu. Terima kasih Pak Isan. Hari ini saya sudah diingatkan hal kebaikan, membiasakan datang tepat waktu. Mulai besok saya berjanji akan datang lebih pagi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif, saya mulai tercerahkan terkait hukuman terhadap murid selama ini kurang tepat. Ternyata hukuman itu membuat murid menjadi pendendam, tidak punya percaya diri, putus asa, hilang semangat belajar. Saya sebagai guru akan mengubah pola hukuman di kelas menjadi sebuah konsekuensi hasil dari keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Terima kasih Pak Isan sudah berbagi hal-hal yang baik untuk saya. Semangat CGP Angkatan 10 Pak Isan. Terima kasih Pak Isan, CGP Angkatan 10. Saya mendapatkan wawasan baru setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini. Saya semakin sadar bahwa posisi kontrol saya lebih banyak menghukum siswa dibandingkan menjadi posisi manajer. Insya Allah ilmu yang saya dapatkan bermanfaat untuk pribadi saya dan guru SDN Kademangan pada umumnya. Insya Allah saya akan menerapkan di kelas. Semangat! Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah hari ini saya telah mengikuti diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Pak Isan selaku CGP Angkatan 10 dari SDN Negeri Kademangan. Hari ini saya mendapatkan ilmu baru terkait segitiga restitusi. Saya akan terapkan di kelas dalam penanganan khusus kepada murid yang melakukan kesalahan supaya murid tersebut mendapatkan pemulihan setelah berbuat salah dan memiliki sikap disiplin positif baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Terima kasih Pak Isan sudah berbagi praktik baik. Semangat terus CGP-nya.